Seminggu terakhir sebelum meninggal, Gary Iskak tiba-tiba berubah drastis. Ia rajin ibadah, lebih perhatian, bahkan meninggalkan wasiat untuk istrinya. Semua tindakannya terasa penuh makna, tapi rahasia apa yang sebenarnya ia sembunyikan sebelum kecelakaan itu merenggutnya? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Aku masih mengingat pagi itu dengan jelas. Sebuah pagi yang seharusnya sama seperti hari-hari sebelumnya. Matahari belum sepenuhnya muncul ketika aku bangun dan melangkah ke dapur sambil mengikat rambut seadanya. Biasanya, aku harus memanggil Gary 2 kali agar dia mau bangun. Tetapi pagi itu aku justru menemukan dia sudah berdiri di ruang tamu, membelakangi jendela, dengan tangan terlipat di depan dada. Seolah-olah ia sudah lama menunggu sesuatu. "Sayang," panggilku, sedikit terkejut. Dia menoleh perlahan. Ada senyum lembut di wajahnya, senyum yang terasa berbeda. Lebih hangat, lebih dalam, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa kutebak. Dia mendekat dan mengusap kepalaku, lalu berkata dengan suara yang tidak biasa, "Kamu capek?" Aku bantu bikin sarapan, ya. Aku sampai mengerjap. Gary, yang biasanya menggoda dengan mengatakan dapur adalah wilayah kekuasaanku, kini menawarkan diri dengan spontan. Aku setuju sambil setengah tertawa, tapi di dalam hati ada rasa aneh yang menggantung. Rasa itu tidak langsung menakutkan, hanya janggal. Saat ia membantuku memotong bawang, aku beberapa kali memergokinya berhenti dan memandangi wajahku. Ketika aku bertanya kenapa, ia hanya tersenyum samar lalu melanjutkan pekerjaannya. Tatapannya tidak seperti biasanya, lebih tenang, lebih penuh arti, seperti seseorang yang sedang menikmati waktu dengan sangat sungguh-sungguh. Pagi itu berlalu dengan keanehan lain yang semakin sulit kupahami. Gary merapikan ruang kerja yang selama ini selalu berantakan. Ia menyusun bukunya rapi, membersihkan meja, bahkan menyortir dokumen yang sudah lama menumpuk. "Baru kepikiran," katanya sambil tertawa kecil, "biar enak dilihat." Aku mengangguk. Meski ada bagian dalam diriku yang berbisik bahwa ini bukan hanya tentang kerapian. Gary bukan tipe yang tiba-tiba berubah ekstrim tanpa alasan. Ia punya pola sendiri, kebiasaan sendiri, dan aku sudah sangat hafal semuanya. Perubahan-perubahan itu, sekecil apapun, akan langsung terasa mencolok bagiku. Siang hari, ketika anak-anak pulang sekolah, Gary menyambut mereka dengan pelukan hangat seolah sudah lama sekali tidak bertemu. Ia menatap mereka satu persatu, mengusap rambut mereka, dan memaksa mereka duduk dekat dengannya di ruang keluarga. Sesuatu di dalam dadaku tiba-tiba terasa berat. Mungkin aku terlalu sensitif, pikirku, tapi cara Gary memperlakukan semuanya hari itu tidak seperti biasanya. Ia seperti tengah membangun kenangan baru untuk sesuatu yang tidak ku ketahui. Malamnya, sebelum tidur, ia mematikan lampu lebih awal dan rebah di sampingku. Tangannya mencari tanganku di bawah selimut, menggenggamnya lebih erat dari biasanya. "Kamu bahagia sama aku?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuatku terdiam lama. Tentu saja aku bahagia. Gary bukan laki-laki sempurna, tapi ia selalu mencoba yang terbaik untuk keluarga kami. Hubungan kami pernah melalui masa sulit, pernah beberapa kali diguncang kesalahpahaman dan tekanan pekerjaan, tapi kami selalu kembali pada satu kenyataan, kami saling mencintai. "Ya," jawabku lirih sambil memandang gelap langit-langit. "Aku bahagia." Aku menunggu jawaban darinya, tapi ia hanya menghela napas panjang. Napas yang terdengar seperti kelegaan, sekaligus kepasrahan. Aku ingin bertanya kenapa ia menanyakan itu, tetapi ia memelukku lebih erat dan berkata, "Aku cuma ingin kamu tahu." Ada jeda panjang. Kemudian ia menambahkan kalimat yang terus terngiang sampai sekarang, "Aku ingin jadi suami yang lebih baik dari sebelumnya." Kalimat itu seharusnya membahagiakan. Namun entah kenapa, malam itu justru membuatku tidak bisa tidur. Kata-kata Gary terasa seperti janji yang terlalu berat. Seperti seseorang yang sedang menebus sesuatu. Atau seseorang yang tahu waktu tidak berpihak kepadanya. Beberapa hari berikutnya, keanehan Gary semakin jelas. Ia bangun lebih awal untuk berdoa.
Ia tidak lagi mengeluh lelah. Ia jarang sekali bermain ponsel, sesuatu yang sebelumnya sulit ia lepaskan. Ia lebih memilih duduk menggenggam tasbih kecil, menatapku, lalu tersenyum seolah sedang menyimpan banyak kata yang ia tahan. Pada hari ketiga, aku mulai merasa sangat gelisah. Gary datang menghampiriku saat aku melipat pakaian. Dia duduk di lantai, menyandarkan punggung pada sofa, lalu menatapku dengan wajah yang tenang, terlalu tenang. Aku mikir, katanya pelan, apa? Mungkin selama ini aku terlalu menyibukkan diri, kurang memperhatikan kamu, kurang mendengarkan, kurang hadir. Aku berhenti melipat pakaian. Kenapa kamu bicara begitu? Ada apa sebenarnya? Gary menggeleng, senyum itu muncul lagi, senyum yang tidak pernah bisa kubaca. Gak ada apa-apa. Aku cuma lagi banyak bersyukur. Kamu kan tahu, hidup ini gak selamanya panjang. Kalimat itu membuat jantungku berdegup begitu kencang hingga terasa sakit. Seolah tubuhku langsung mengenali sebuah ancaman yang pikiranku tidak siap terima. Kamu ngomong apa sih? Jangan aneh-aneh. Dia tertawa kecil, meraih tanganku, menciumnya. Aku cuma bilang, aku mau lebih baik. Supaya kamu gak nyesel pernah nikah sama aku. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sesuatu di balik matanya. Kebohongan, ketakutan, alasan apapun yang bisa menjelaskan perubahan sikap yang muncul begitu mendadak. Tetapi yang kutemukan hanyalah tatapan lembut yang terasa asing. Lembutnya bukan seperti Gary yang kukenal, melainkan seperti seseorang yang sedang mempersiapkan perpisahan. Malam itu, setelah dia tidur, aku duduk di ujung ranjang sambil memeluk lutut. Lampu kamar redup dan suara napas Gary terdengar teratur. Aku menatap wajahnya lama, tampak damai, bahagia, dan entah kenapa, seperti sedang menjalani beban berat tanpa mengeluh. Semakin lama aku menatapnya, semakin jelas terasa bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ketakutanku mulai berubah bentuk, bukan lagi sekadar kegelisahan, tapi firasat. Firasat yang membuat jantungku berdebar tidak karuan. Perubahan itu bukan perubahan biasa. Bukan perubahan karena mood, bukan perubahan karena pekerjaan, bukan pula karena tekanan. Perubahan Gary terlalu dalam, terlalu tiba-tiba, terlalu penuh arti. Seolah-olah waktu sedang mengejarnya. Seolah-olah ia sedang berpacu dengan sesuatu yang tak ku ketahui. Dan saat itu, di tengah hening malam, aku merasa sangat takut. Tapi aku menahan semua pertanyaan dan memilih mengamati dalam diam. Karena ada bagian dalam diriku yang tidak siap mendengar jawaban apapun. Bab 1 berakhir dengan aku memandang wajah Gary sambil berbisik dalam hati, apa yang sedang kamu sembunyikan dariku, sayang? Pertanyaan itu belum menemukan jawaban. Dan aku tidak tahu bahwa apa yang menantiku di hari-hari mendatang, akan mengubah seluruh hidupku. Malam itu, hujan turun perlahan. Bukan hujan deras yang menakutkan, tetapi hujan kecil yang terdengar seperti bisikan halus di antara dedaunan luar jendela. Udara sedikit dingin, dan rumah kami terasa lebih senyap dari biasanya. Anak-anak sudah tidur sejak tadi, kelelahan setelah seharian beraktivitas. Hanya lampu di ruang keluarga yang masih menyala, temaram, menyisakan bayangan lembut di dinding. Aku duduk di sofa dengan selimut tipis menutupi kaki. Sedang menatap layar ponsel tanpa benar-benar membaca apapun. Pikiranku terus kembali pada beberapa hari terakhir. Pada perubahan Gary. Pada kalimat-kalimatnya yang terasa seperti pesan perpisahan. Saat aku masih terjebak dalam pikiran sendiri, Gary keluar dari kamar mandi. Rambutnya sedikit basah, wajahnya tampak lelah, tetapi ada ketenangan yang seperti dipaksakan. Ia mengenakan kaos abu-abu dan celana pendek. Lampu temaram membuat sorot mata Gary terlihat lebih dalam. Belum tidur? Tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku menggeleng. Nggak ngantuk. Dia tidak langsung bicara. Hanya meraih tanganku dan membelai punggungnya perlahan. Seperti ingin menenangkanku dari sesuatu yang tak ia ucapkan. Gerakannya lembut, terlalu lembut, seperti seseorang yang takut kehilangan kesempatan. Aku punya sesuatu buat kamu, katanya tiba-tiba. Aku menoleh cepat. Apa? Gary tersenyum kecil, lalu bangkit dan berjalan menuju lemari kecil di dekat TV. Ia membuka laci paling bawah, yang jarang ia sentuh. Di dalamnya,
Ia mengambil sebuah kotak kecil berwarna hitam. Kotak itu tidak asing bagiku, tapi terakhir kali Gary membukanya adalah, aku bahkan tidak ingat kapan. Apa itu? Tanyaku, jantung mulai berdetak lebih cepat. Gary kembali duduk di sampingku. Ia membuka kotak itu perlahan. Isinya sebuah gelang emas sederhana, gelang yang dulu ia berikan saat ulang tahunku. Gelang yang sempat hilang. Atau mungkin kutinggalkan di suatu tempat. Aku sendiri tidak tahu. Kamu lupa? Gary tersenyum kecil, meski sorot matanya seperti menyimpan sesuatu. Ini punya kamu. Aku temuin waktu beres kemarin. Aku mengambil gelang itu. Namun bukan gelangnya yang membuat dadaku terasa berat. Bukan. Melainkan cara Gary memberikannya. Perlahan, hati-hati, seolah ia sedang mengembalikan sebagian kecil dari dirinya yang ingin ia pastikan berada di tanganku. Kenapa kamu kelihatan? Aku berhenti, bingung menyusun kata. Kamu kelihatan kayak lagi pamit. Gary terkesiap, lalu tertawa kecil. Pamit kemana? Sayang, kamu ini ada-ada aja. Tapi tawanya tidak menghapus kecemasan yang terus tumbuh dalam diriku. Tawanya bahkan semakin menguatkan firasat buruk itu. Aku memandangnya lama, mencoba membaca wajahnya. Akhir-akhir ini kamu beda, kataku pelan. Kamu lebih sering diam. Lebih perhatian. Lebih lembut. Tapi kayak ada yang kamu sembunyiin. Gary menunduk. Tangannya mengusap wajahnya sendiri, seolah mencari kalimat yang tepat. Aku cuma lagi mikir banyak hal, jawabnya akhirnya. Aku cuma pengen jadi suami yang lebih baik. Kalimat itu lagi. Kalimat yang sama. Kalimat yang membuatku ingin berteriak, karena terlalu banyak makna tergantung di dalamnya. Gary, suaraku bergetar. Kamu sakit? Dia terdiam beberapa detik, lalu menggeleng. Enggak. Tapi kamu kelihatan. Richa, potongnya lembut. Gak semua perubahan itu karena sakit. Mungkin aku cuma baru sadar. Kalau kamu dan anak-anak adalah hal paling berharga yang aku punya. Aku menatapnya, mencari kebenaran dalam kata-katanya, tetapi rasa was-was itu tidak hilang. Malah semakin tajam menancap di dadaku. Kami akhirnya masuk kamar setelah lampu ruang keluarga dimatikan. Hujan masih turun, lebih deras, membuat suara malam terdengar seakan menyelimuti rumah. Kamar terasa hangat, tetapi tubuhku dingin karena gelisah. Saat aku hendak berbaring, Gary tiba-tiba datang mendekapku dari belakang. Pelukannya erat, terlalu erat. Kepalanya disandarkan pada bahuku, dan napasnya hangat menyentuh leherku. Richa, bisiknya. HM, aku sayang banget sama kamu. Lebih dari apapun. Aku menelan ludah. Entah kenapa kata-kata sederhana itu justru membuat mataku memanas. Aku tahu, jawabku pelan, aku juga sayang sama kamu. Dia tidak langsung membalas. Hanya memelukku semakin erat, sampai aku bisa merasakan degup jantungnya yang tidak teratur. Tangannya mengusap lenganku perlahan, seolah mencoba menghafal setiap inci tubuhku. Kemudian, tanpa peringatan, ia berbisik, aku cuma pengen satu hal dari kamu. Apa? Kalau suatu hari aku nggak ada. Tubuhku langsung menegang. Gary, jangan bicara aneh-aneh. Tolong dengar dulu. Suaranya pelan, tapi tegas. Kalau suatu hari aku nggak ada, kamu harus janji buat tetap kuat. Buat anak-anak. Buat diri kamu sendiri. Dan jangan pernah nyalahin siapapun. Aku langsung berbalik menatap wajahnya. Kenapa ngomong kayak gitu? Kamu kenapa? Ada apa sama kamu? Gary tersenyum. Senyum yang paling menyesakkan yang pernah kulihat. Senyum yang seperti mengatakan lebih banyak dari kata-kata manapun. Senyum seseorang yang tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. Aku cuma takut gagal jadi suami, katanya lembut. Itu aja. Aku ingin menuduhnya berbohong, tapi suaraku tercekat. Mataku mulai panas, dan air mata mengalir tanpa permisi. Kamu bukan suami gagal, bisikku. Kamu nggak pernah gagal jadi suami. Gary menghapus air mataku dengan ibu jarinya. Maaf kalau aku bikin kamu sedih. Kenapa kamu ngomong kayak mau? Diam dulu, ya. Ia menempelkan keningnya di keningku. Aku cuma
Pengen kamu siap kalau suatu hari aku bener nggak bisa jagain kamu. Aku ingin menjerit. Ingin memaksa Gary berkata jujur. Ingin mengguncangnya hingga semua rahasia itu keluar. Tapi yang kulakukan hanya memeluknya lebih erat. Seolah aku bisa menahan waktu dengan kedua lenganku. Malam itu, aku tidur dalam pelukan yang terasa seperti pelukan perpisahan. Di tengah malam, aku terbangun. Lampu kamar mati, tetapi cahaya dari luar jendela memberi sedikit siluet. Aku menoleh perlahan. Gary tidak ada di sampingku. Jantungku langsung berdetak kencang. Aku bangkit, keluar dari kamar, dan menemukan Gary duduk di ruang tamu dalam gelap. Hanya cahaya dari hujan dan lampu jalan yang memantul melalui jendela. Ia duduk membungkuk, kedua tangan menutup wajahnya. Gary, panggilku lirih. Ia menurunkan tangannya, menatapku dengan mata yang merah. Seolah ia baru menahan sesuatu yang sangat berat. Kenapa kamu bangun? Tanyanya. Aku mendekat. Kenapa kamu di sini? Kamu habis nangis? Dia menggeleng pelan, tapi aku tahu ia berbohong. Gary bukan tipe yang mudah menangis. Bahkan dalam masa-masa tersulit sekalipun, ia tetap terlihat kokoh. Tapi malam itu, ia rapuh. Rapuh dengan cara yang membuatku takut setengah mati. Aku cuma butuh udara, katanya. Tidur lagi, ya. Aku duduk di sampingnya dan memegang tangannya. Ia terkejut, lalu menggenggam tanganku, bahkan lebih erat daripada sebelumnya. Aku sayang kamu, ujarnya lagi. Gary. Dia menarik napas panjang. Kalau aku sampai ninggalin kamu duluan, kamu jangan benci aku. Hatiku langsung hancur. Gary, tolong berhenti, kataku sambil menahan tangis. Kamu bikin aku takut. Dia tidak menjawab, hanya merangkulku dan mengusap rambutku. Sampai akhirnya, dalam suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik. Aku cuma gak mau kamu kaget nanti. Aku merinding. Setiap kata yang ia ucapkan malam itu menancap di kepalaku seperti duri. Duri yang semakin dalam, semakin menyakitkan, semakin tidak bisa kuhentikan. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan perasaan campur aduk. Takut, bingung, marah, sedih. Semua bercampur menjadi satu. Dan aku tidak tahu bahwa semua kalimat Gary malam itu adalah peringatan halus yang sedang ia titipkan. Pagi setelah malam yang penuh kegelisahan itu, aku bangun dengan kepala berat dan mata yang masih perih. Tidurku tidak benar-benar tidur, hanya bertahan antara sadar dan tidak, seperti seseorang yang menunggu sesuatu buruk terjadi kapan saja. Aku menoleh ke samping dan melihat Gary sudah tidak ada. Ranjang di sebelahku rapi, seolah ia bangun dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkanku. Firasat buruk itu muncul lagi. Aku turun dari tempat tidur dan berjalan keluar dengan langkah perlahan. Rumah masih sunyi. Suara kipas angin di ruang keluarga terdengar lembut, bercampur dengan gemericik air yang entah dari mana. Aku mengikuti suara itu. Ternyata Gary berada di dapur, sedang mencuci piring yang bahkan belum sempat kupakai. Sayang, panggilku pelan. Gary menoleh. Senyum itu muncul lagi, senyum lembut yang akhir-akhir ini menjadi wajah baru Gary. Senyum yang justru membuat dadaku sesak. Karena semakin ia tersenyum seperti itu, semakin aku merasa dia menyembunyikan sesuatu yang besar. Kamu udah bangun? Katanya sambil mematikan keran. Udah. Kamu dari tadi di sini? Lumayan. Aku memperhatikan gerakannya. Cara ia mengambil handuk kecil, cara ia mengeringkan tangannya, cara ia menatapku. Semua terasa berbeda. Lebih pelan, lebih hati-hati, seperti seseorang yang sedang memupuk kenangan. Kemarin kamu tidur jam berapa? Tanyaku. Gak lama setelah kamu masuk kamar, jawabnya sambil mengelap meja. Kenapa? Aku ingin mengatakan bahwa aku melihatnya duduk di ruang tamu, menangis, tapi aku menahan mulutku. Aku tidak ingin memulai hari dengan pertengkaran atau memaksa jawaban yang mungkin akan ia tutupi lagi. Jadi aku hanya menggeleng. Gak apa-apa. Kamu kelihatan capek. Gary menghampiriku, mencium keningku lama, terlalu lama. Aku baik-baik aja, katanya, tapi tubuhnya tidak mengatakan hal yang sama. Saat ia memegang tanganku, aku merasakan tangannya dingin dan sedikit gemetar. Aku menarik tangannya lebih dekat,
memandang wajahnya. Gary, kamu menggigil. Kamu sakit? Enggak, cuma kurang tidur. Kurang tidur bukan alasan tangannya selemah itu. Tapi ia memaksa tersenyum, seolah dengan senyum semuanya akan tampak wajar. Hari berjalan seperti biasa, atau setidaknya aku berusaha membuatnya terasa biasa. Aku sibuk mengurus anak-anak, menyiapkan kebutuhan mereka, membersihkan rumah, sambil sesekali mencuri pandang pada Gary yang duduk di ruang tamu. Ia memegang tasbih kecilnya lagi, kebiasaan baru yang sangat tidak biasa. Gary sebenarnya bukan tipe yang jauh dari ibadah, tapi intensitasnya berubah drastis. Dulu ia melakukannya dengan tenang, rutin, tanpa ingin diperhatikan. Sekarang, ia melakukannya dengan sungguh-sungguh, seperti seseorang yang sangat membutuhkan ketenangan dari hal yang lebih tinggi. Setiap kali aku mendekat, ia cepat menyembunyikan ekspresi seriusnya dengan senyum lembut, seolah tidak ingin aku tahu ada badai yang sedang ia hadapi sendirian. Menjelang siang, aku memperhatikan sesuatu yang membuat jantungku seakan jatuh. Gary berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Tapi langkahnya goyah, hanya sepersekian detik, tapi cukup membuatku mematung. Gary, panggilku, mencoba menahan panik. HM. Ia berbalik cepat, mencoba terlihat normal. Kenapa? Kamu tadi tergelincir sedikit. Lantai licin habis dipel. Aku tahu lantai tidak licin. Aku tahu langkah Gary bukan langkah orang yang tergelincir. Itu langkah seseorang yang menahan lelah atau nyeri di tubuhnya. Aku mendekat, memegang lengannya. Tubuhnya terasa hangat, tapi bukan hangat biasa. Hangat seperti orang yang demam. Gary, kamu panas, kataku lebih tegas. Dia menarik lengannya pelan, tapi tidak marah. Aku baik, jawabnya. Nanti juga hilang. Obat? Gak perlu. Aku mengambil wajahnya dengan kedua tangan, memaksanya menatapku. Gary, jujur. Kamu kenapa? Kamu sakit apa? Hening. Hanya detak jantungku yang terdengar di telingaku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, tatapan Gary berubah. Senyum itu hilang. Digantikan sesuatu yang tidak bisa kutebak. Bukan ketakutan, bukan kebohongan, tapi seperti kesedihan yang ia pendam begitu dalam. Aku cuma capek, katanya akhirnya. Capek saja tidak akan membuat seseorang terlihat seperti itu. Namun sebelum aku sempat mendesaknya lebih jauh, anak-anak datang memanggil, memecah momen itu. Gary langsung tersenyum lagi. Senyum yang dipaksakan, tetapi cukup untuk menutup percakapan. Aku hanya bisa diam, membiarkan momen itu lewat, mengumpulkan kekuatan untuk pertanyaan yang masih akan datang. Sore harinya, hujan kembali turun. Langit gelap, suara petir sesekali menggema jauh di luar sana. Rumah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Anak-anak sedang tidur siang, dan aku duduk sendirian di kamar, memikirkan semuanya. Aku memikirkan tatapan Gary yang sering kosong ketika ia mengira aku tidak melihat. Nafasnya yang kadang tersengal kecil. Tangan dinginnya. Langkahnya yang tidak stabil. Kalimat-kalimatnya yang seperti pesan terakhir. Dan tiba-tiba sebuah pikiran muncul, begitu menakutkan hingga membuatku langsung memeluk diri sendiri. Apa Gary sakit tapi tidak mau bilang? Pikiran itu membuat seluruh tubuhku merinding dengan cara yang aneh. Aku mencoba menepisnya, mencoba berpikir bahwa aku berlebihan. Tapi semakin aku menepis, semakin pikiran itu tampak masuk akal. Aku mengambil ponsel, membuka galeri, dan melihat foto Gary beberapa bulan lalu. Wajahnya lebih segar, lebih penuh, sorot matanya lebih hidup. Lalu kubandingkan dengan wajahnya sekarang. Ada perbedaan. Bukan besar, tapi jelas. Ya Tuhan, gumamku, menutup mulut dengan tangan. Air mata menetes tanpa kusadari. Menjelang malam, Gary masuk kamar setelah membantu menidurkan anak-anak. Ia tampak lebih lelah daripada pagi tadi. Aku duduk di tepi ranjang, tidak mampu menyembunyikan kekhawatiranku lagi. Aku mau tanya sesuatu, kataku lirih. Gary berhenti di depan pintu kamar, dan aku melihat jelas ia menegang. Pertanda bahwa ia tahu pertanyaan itu akan datang. Apa kamu sedang nyembunyiin sesuatu dari aku? Ia diam. Gary, tolong, kataku lebih tegas,
Suaraku bergetar. Kamu berubah. Sikap kamu, cara kamu ngomong, cara kamu lihat aku, semuanya berubah. Dan aku takut. Gary menutup mata sejenak, lalu berjalan mendekat, duduk di sampingku. Ia menggenggam tanganku. Richa, suaranya pelan, sangat pelan. Gak semua hal harus kamu tahu sekarang. Aku terperanjat. Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Kenapa? Air mataku jatuh begitu saja. Kenapa kamu gak mau cerita? Apa kamu pikir aku gak bisa nerima? Apa kamu pikir aku? Bukan gitu, potongnya lembut. Aku cuma gak mau kamu takut. Aku sudah takut. Seruku hampir tak terkendali. Aku takut banget. Karena kamu gak mau jujur. Gary terdiam lagi. Namun kali ini, aku melihat sesuatu yang berbeda. Sorot matanya meredup. Bukan seperti orang yang ingin menyembunyikan sesuatu, tapi seperti orang yang tidak punya pilihan lain selain berdiam diri. Akhirnya, ia menarikku ke dalam pelukannya. Maaf, bisiknya. Maaf kalau aku bikin kamu takut. Maaf kalau aku bikin kamu sedih. Aku menangis di bahunya, memeluknya seolah hidupku bergantung pada pelukan itu. Dan di antara tangisku, aku mendengar suara napasnya yang tidak stabil, suara yang jelas menunjukkan bahwa tubuhnya sedang berperang dengan sesuatu. Gary, aku mengangkat wajah. Kalau kamu sakit, tolong bilang. Aku nggak mau kamu hadapi sendirian. Gary menutup mataku dengan tangannya, lembut sekali. Aku nggak apa-apa, ucapnya, meski suaranya retak. Aku cuma mau kamu bahagia. Aku memegang tangannya, menariknya dari wajahku, memaksanya melihat mataku. Aku nggak bakal bahagia kalau kamu terus bohong. Aku selalu percaya bahwa rumah adalah tempat paling jujur. Dindingnya mungkin tak berbicara, tapi ia menghafal setiap perubahan kecil. Napas gugup, langkah yang terhenti, atau suara hati yang ingin disembunyikan. Dan di hari ini, rumah kami terasa seperti sedang mencoba memberitahu sesuatu yang tidak mau diucapkan Gary. Malam itu, hujan turun perlahan. Tidak deras, hanya seperti gerimis yang sengaja datang untuk menyuruh seseorang merenung. Aku duduk di meja makan, memperhatikan piring-piring yang belum sempat dibereskan. Gary baru saja selesai makan, tapi yang membuatku gelisah adalah caranya memandang piring kosong itu. Seperti seseorang yang sedang mencoba merekam momen terakhir dari sesuatu yang sederhana. Ca, panggilnya dari ruang keluarga, suaranya lembut namun berat. Sini deh sebentar. Aku berjalan mendekat. Gary duduk di sofa, memeluk bantal kecil kesayangannya, yang biasanya ia gunakan untuk tidur siang. Tapi kali ini ia memeluknya seperti seseorang yang sedang mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ada apa? Tanyaku pelan. Ia menepuk sofa di sebelahnya. Aku duduk, dan ia tidak langsung menjawab. Hanya diam, menatap wajahku seperti sedang mempelajari setiap garis yang ada. Kalau suatu hari nanti, kamu harus jalan sendirian, kamu bisa, kan? Ucapnya lirih. Dadaku langsung seperti ditusuk dari dalam. Rasanya dingin, pahit, dan membingungkan sekaligus. Kenapa kamu bicara gitu? Yah, kita baik-baik saja kan? Kamu sehat saja, kan? Gary tersenyum. Senyum yang aneh. Senyum yang hangat, tapi menyimpan sesuatu yang patah di belakangnya. Kadang laki-laki cuma pengen tahu, kalau dia nggak ada, istrinya tetap kuat. Cuma itu. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya aku memperhatikan sesuatu yang selama ini kupaksa untuk tidak kulihat. Sorot lelah di matanya. Bukan lelah karena fisik, tapi lelah yang datang dari hati. Lelah yang muncul ketika seseorang sedang menyimpan beban besar. Gary, panggilku, suaraku hampir pecah. Kamu sembunyiin sesuatu dari aku, ya? Ia menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat, seperti sedang memaksa dirinya untuk tetap tenang. Enggak, jawabnya akhirnya. Aku cuma lagi banyak mikir. Itu aja. Jawaban yang terlalu cepat, terlalu dangkal, terlalu rapuh untuk menjadi kebenaran. Tapi aku tidak menekannya. Ada sesuatu dalam cara ia bicara yang membuatku takut. Takut mengetahui kebenaran yang mungkin tidak siap kudengar. Beberapa menit kami hanya duduk dalam diam. Hujan di luar seperti mengetuk-ngegetuk jendela dengan ritme yang sama dengan detak jantungku yang kacau.
Aku mau sholat dulu, katanya tiba-tiba, bangkit dari sofa. Aku mengikuti langkahnya dengan pandangan. Gerakannya lambat, tapi penuh tekad. Ia mengambil wudhu, lalu berdiri di sajadah, dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat seluruh tubuhku merinding. Gary berdoa dengan cara yang berbeda. Biasanya, ia cepat, terkadang setengah mengantuk. Tapi malam itu, ia berdoa lama sekali. Tangannya terangkat tinggi, dan tubuhnya sedikit bergetar. Aku melihat punggungnya, dan aku tahu ia menangis. Bukan tangis keras. Bukan tangis terseduh-seduh. Tangis seseorang yang sedang menyerahkan seluruh dirinya kepada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin segera merenggutnya. Aku menutup mulutku, menahan suara. Melihat suamiku seperti itu membuat seluruh kepingan rasa takut di dalam diriku saling menyatu menjadi satu kenyataan yang mengejutkan. Ada sesuatu yang tidak baik terjadi pada Gary. Ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Dan setiap hari, suara itu, suara firasat yang sejak awal bulan sudah mengusik, kini semakin jelas, semakin keras, semakin tak bisa kupinggirkan. Setelah selesai berdoa, Gary kembali ke ruang keluarga. Matanya masih merah, tapi ia tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. "Kamu kok liatin aku gitu?" Ia mencoba bercanda. Aku menggeleng, mencoba tersenyum. "Gak apa-apa, cuma kangen." Gary tertawa pelan, lalu menarikku dalam pelukannya. Pelukan itu lama, lebih lama dari biasanya, dan ada getaran halus di dadanya saat ia menahannya. "Ca," bisiknya, "kalau aku gak sempat bilang nanti, makasih ya. Kamu sudah nemenin aku sejauh ini." Aku ingin bertanya apa maksudnya. Aku ingin memarahinya karena selalu berbicara dengan cara yang membuatku takut. Aku ingin memaksanya jujur. Tapi bibirku kaku. Rasanya tubuhku kehilangan kemampuan untuk bergerak. Aku hanya bisa memeluknya balik. Mencengkeram kaosnya sekuat mungkin seolah jika aku melepas sedikit saja, ia akan menghilang. Dan saat aku menutup mata, aku tahu satu hal. Gary bukan hanya berubah. Ia sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu. Sesuatu yang ia tidak ingin aku tahu. Sesuatu yang ia tidak ingin aku hadapi sebelum waktunya. Dan aku, terjebak di antara ingin mencari kebenaran atau menahan waktu agar tidak bergerak maju. Tapi waktu tidak pernah menunggu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar mendengar suara itu, suara firasat paling jujur yang pernah kurasakan. Akan ada yang pergi. Ada satu hal yang paling menakutkan dalam hidup. Ketika kamu mulai bisa merasakan sesuatu yang buruk, tapi tidak ada satu bukti pun yang bisa kamu pegang. Itulah yang terjadi padaku di hari-hari itu. Gary makin sering bangun lebih pagi. Makin sering memandang jauh tanpa fokus. Makin sering duduk diam dengan wajah seperti seseorang yang sedang menghitung waktu, bukan menghitung hari. Pagi itu, aku bangun karena mendengar suara kursi digeser pelan dari dapur. Biasanya Gary paling susah bangun. Tapi ketika aku keluar kamar, dia sudah duduk rapi di meja makan, memegang secangkir teh, menatapnya seolah itu adalah benda paling berharga dalam hidup. "Pagi," sapaku pelan. Gary tersenyum. "Pagi, Ca." Aku memperhatikannya. Rambutnya sedikit berantakan, tapi sorot matanya beda. Ada cahaya yang aneh, semacam ketenangan yang bukan ketenangan. Lebih seperti kepasrahan. "Tumben banget kamu bangun duluan." Aku mencoba bercanda. "Aku cuma pengen lihat matahari terbit," jawabnya sambil menatap jendela. Aku ikut melihat keluar. Matahari memang sedang naik perlahan di balik awan. Indah, tapi entah kenapa terasa menyedihkan di hari itu. Gary menatapku lagi. "Ca, kamu ingat nggak? Dulu kamu pernah bilang kalau kamu takut sendirian." Jantungku langsung seperti jatuh. "Kenapa kamu bahas itu pagi-pagi gini?" tanyaku, pura-pura santai. Dia mengangkat bahu. "Cuma pengen tahu, apa kamu masih takut?" "Kalau kamu ada, aku nggak takut apapun," jawabku cepat. Terlalu cepat. Terlalu jujur. Gary tersenyum, tapi senyum itu seperti retak di tepinya. "Jangan terlalu tergantung sama aku," gumamnya lirih. "Kenapa kamu ngomong gitu lagi?" Suaraku meninggi tanpa sadar. Dia tidak menjawab, hanya menatap jarinya sendiri, memutarkan cangkir perlahan, sebelum akhirnya berkata, "Kadang,
Hidup ngajarin kita untuk siap sebelum kita tahu apa yang bakal terjadi. Tubuhku menegang. Aku ingin bertanya apa maksudnya. Aku ingin mengguncang bahunya dan bilang, jangan ngomong kayak orang yang mau pergi. Tapi lidahku terasa seperti terikat. Akhirnya aku hanya mendesah, duduk di depannya. Yah, aku tahu kamu lagi banyak pikiran. Tapi kamu bikin aku takut. Tahu nggak? Gary menghela napas, lalu meraih tanganku. Maaf. Sederhana. Tapi kata itu seperti pisau kecil yang menusuk dalam. Karena itu bukan kata yang biasa ia ucapkan tanpa alasan besar. Siang harinya, Gary tetap beraktivitas seperti biasa. Ia menyiram tanaman, mencuci motor, bahkan memperbaiki engsel pintu yang sudah lama bermasalah. Tapi yang membuatku semakin was-was adalah gerakannya. Ia melakukan semua itu dengan tenang, terlalu tenang. Seperti seseorang yang sedang merapikan rumah sebelum bepergian jauh. Saat matahari mulai condong ke barat, aku menemukan Gary duduk di teras sambil menulis sesuatu di buku kecil. Aku jarang melihatnya menulis, kecuali soal pekerjaan. Tapi buku itu bukan buku kerja. Sampulnya hitam polos, seperti jurnal pribadi. Aku mendekat. Kamu nulis apa? Gary buru-buru menutup bukunya. Nggak ada. Cuma catatan-catatan kecil. Cara dia menutup buku itu, panik. Padahal sebelumnya, ia tidak pernah merahasiakan apapun dariku. Aku boleh lihat? Tanyaku, mencoba tersenyum. Gary menatapku lama, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu ia menggeleng. Belum. Kata itu membuatku menggigit bibir. Ada sesuatu di balik buku itu, sesuatu yang ia simpan hanya untuk dirinya. Atau, sesuatu yang ia siapkan untuk seseorang nanti. Untuk aku. Untuk saat dia tidak ada. Aku mengalihkan pandangan, pura-pura tidak terlalu peduli. Ya udah kalau kamu belum siap. Kami terdiam beberapa menit. Suara burung sore terdengar samar. Angin bergerak lembut melewati jemuran baju. Lalu Gary menutup matanya sebentar, seperti menahan sakit. Aku langsung refleks mendekat. Yah, kamu kenapa? Pusing lagi? Gary membuka mata, tersenyum kecil. Cuma capek. Nggak apa-apa. Tapi wajahnya pucat. Sangat pucat. Dan tangannya, dingin waktu aku pegang. Aku buatkan teh, ya? Ucapku, berusaha tetap tenang. Aku bisa bikin sendiri, Ca. Tapi aku mau bikinin. Gary tertawa pelan, menyerah. Iya, boleh. Saat aku berjalan ke dapur, dadaku berdebar tak karuan. Ada sesuatu yang salah. Tubuh Gary tidak menunjukkan gejala apapun secara jelas. Tapi perubahan kecil itu, aku merasa seperti melihat bayangan yang mulai mendekat perlahan. Bayangan yang tidak bisa kuusir. Bayangan yang ingin merebut suamiku, pelan-pelan. Saat aku kembali membawa teh, Gary menatapku lama. Tatapannya lembut, tapi dalam, terlalu dalam. Ca, katanya tiba-tiba, kalau aku, suatu saat nanti, gak ada di samping kamu, kamu janji ya bakal tetap hidup dengan baik. Air mataku langsung menggenang. Aku tidak bisa menahan lagi. Gary, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Suaraku pecah. Kamu mau pergi kemana sih? Kamu ada apa sebenarnya? Ia terdiam. Wajahnya seperti seseorang yang ingin mengatakan sesuatu tapi dunia melarangnya. Akhirnya ia hanya menjawab pelan. Aku cuma pengin kamu siap. Pagi itu ia menyebut kata sendirian. Sore ini ia menyebut kata nggak ada. Bahasa Gary sudah mulai terdengar seperti seseorang yang sedang menghitung mundur. Aku memeluknya. Yah, please, jangan bikin aku takut. Gary tidak membalas perkataanku. Tapi ia memelukku erat, erat sekali, dan aku merasakan tubuhnya bergetar halus. Getaran itu bukan karena dingin, bukan karena lelah, tapi karena ia sedang berperang dengan sesuatu yang aku belum tahu, dan mungkin sudah kalah. Hari itu, untuk pertama kalinya, ketakutanku tidak hanya hidup di dalam kepala. Ia mulai hidup di dunia nyata, di antara napas Gary, di antara tatapannya, di antara diamnya. Dan aku mulai memahami sesuatu. Apapun yang sedang terjadi pada suamiku, itu semakin dekat. Ada beberapa malam dalam hidup yang tidak pernah hilang dari ingatan.
Bukan karena begitu indah, melainkan karena terlalu menakutkan untuk diingat, tapi terlalu penting untuk dilupakan. Malam itu adalah salah satunya. Sejak sore, firasatku sudah seperti menjerit. Gary terlihat sangat lelah, bukan lelah biasa. Napasnya lebih pendek, gerakannya lebih lambat, dan senyumnya, seolah dipaksakan agar aku tidak panik. Tapi justru senyumnya itu yang membuat lututku terasa lemas. Menjelang maghrib, aku melihatnya duduk lama sekali di ruang keluarga. Ia menatap foto kami berdua yang terpajang di rak, foto di mana aku tersenyum lebar dan ia memelukku dari belakang. Foto yang dulu membuatku bahagia, tapi malam itu justru terasa seperti perpisahan. Aku berdiri di ambang pintu, takut mengganggunya. Yah, panggilku pelan. Gary mengangkat wajah, tersenyum kecil. Sini, Cha. Aku berjalan mendekat. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat dadaku sesak. Kamu mau makan dulu? Aku masakin sup, tanyaku mencoba terdengar normal. Gary menggeleng lembut. Nanti aja, kita duduk di sini dulu. Aku duduk di sampingnya. Tangannya meraih tanganku. Erat, terlalu erat. Seolah takut kalau ia melepas sedikit saja, aku akan jatuh. Atau justru, ia yang akan hilang. Beberapa menit kami hanya diam. Suara azan dari musola dekat rumah mengalun pelan, menenangkan namun di saat bersamaan terasa seperti panggilan yang menakutkan. Cha, Gary mulai bicara, suaranya berat dan agak bergetar. Kalau aku boleh jujur, ada sesuatu yang pengin aku bilang. Jantungku langsung berdegup tak karuan. Aku menelan ludah. Apa? Gary menghela napas panjang, seperti seseorang yang sedang mempersiapkan diri untuk mengatakan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Aku akhir-akhir ini sering ngerasa capek banget. Bukan capek biasa, capek yang aneh. Kadang mata aku berkunang. Kadang napas aku kayak nggak cukup. Tubuhku langsung dingin. Kenapa kamu nggak bilang? Kita bisa ke dokter. Yah, kenapa kamu diam aja? Gary tersenyum getir. Aku nggak mau bikin kamu panik. Aku hampir menangis. Tapi kamu bikin aku jauh lebih takut karena kamu sembunyiin. Dia menunduk, lalu pelan-pelan melepaskan genggaman tanganku. Bukan karena tidak ingin menggenggamku lagi, tapi karena tangannya bergetar. Aku memegang wajahnya. Yah, kamu kenapa? Kamu sakit apa? Bilang sama aku. Ia menarik napas dalam. Cha, aku cuma pengin kamu tahu kalau apapun yang terjadi, kamu harus tetap kuat. Itu kalimat ketiga dalam seminggu yang membuatku ingin menjerit. Aku bangkit berdiri, tak mampu lagi menahan air mata. Kenapa kamu terus ngomong seakan-akan kamu mau pergi? Kamu mau mati? Ya? Kamu tahu sesuatu yang aku nggak tahu? Ya? Gary menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Bukan karena marah. Bukan karena tersinggung. Tapi karena kalimatku menyentuh sesuatu yang paling ingin ia sembunyikan. Dan ia tidak menjawab. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Aku mendekatinya lagi, duduk di depannya, menggenggam kedua tangannya. Yah, aku mohon, kalau kamu tahu sesuatu, bilang sama aku. Jangan perang sendirian. Gary mengusap pipiku. Cha, aku sayang banget sama kamu. Itu bukan jawaban. Tapi itu adalah kalimat perpisahan yang disamarkan. Malam itu, setelah makan sedikit, Gary bilang ia ingin istirahat. Aku menemaninya masuk kamar. Tapi justru setelah ia berbaring, sesuatu terjadi. Napasnya terdengar berat. Seperti seseorang yang berusaha menarik udara sebanyak mungkin tapi tak pernah cukup. Wajahnya pucat dan ada keringat dingin di pelipisnya. Aku langsung panik. Yah, kamu kenapa? Gary menggeleng pelan. Nggak apa-apa, cuma pusing. Aku panggil dokter. Ya? Atau kita ke rumah sakit sekarang? Ia meraih tanganku, menggenggamnya kuat. Nggak usah. Duduk aja di sini. Yah, please. Kamu bikin aku takut. Gary memejamkan mata. Napasnya seperti bergetar. Sesekali ia meringis seolah menahan nyeri di dada atau kepalanya. Aku mulai menangis. Aku nggak bisa diam aja lihat kamu gini. Gary membuka mata, menatapku dengan tatapan yang, Tuhan,
Tatapan itu seperti seseorang yang sedang mencoba menghafal wajahku untuk terakhir kalinya. Ca, suaranya sangat pelan. Maafin aku kalau selama ini aku banyak salah. Maafin aku kalau aku nggak selalu bisa bikin kamu bahagia. Aku mencengkeram tangannya. Jangan ngomong kayak gitu. Kamu nggak kemana-mana. Kamu di sini, sama aku. Gary tersenyum, senyum paling rapuh yang pernah kulihat. Tiba-tiba, tubuhnya sedikit menegang. Napasnya tersengal pendek. Tangannya mencengkam selimut. Yah? Yah, kamu kenapa? Aku gemetar, berdiri setengah, siap memanggil bantuan. Tapi Gary menggeleng, air mata tiba-tiba turun dari sudut matanya. Ca, aku takut. Itulah kalimat yang menghancurkan seluruh ketenanganku. Selama mengenalnya, Gary tidak pernah mengaku takut. Bahkan saat hidup kami terpuruk sekalipun. Aku langsung memeluknya. Aku di sini. Aku nggak bakal ninggalin kamu. Apapun yang kamu rasa, aku di sini. Tubuhnya bersandar padaku. Aku bisa merasakan gemetar halus di dadanya. Bisa merasakan napasnya yang pendek-pendek. Dan di detik itu, aku sadar. Inilah puncak dari sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Firasatku bukan lagi suara pelan di kepala. Ia sudah berubah menjadi kenyataan yang duduk tepat di depanku. Ada sesuatu yang sangat serius terjadi pada Gary. Sesuatu yang ia tahu. Sesuatu yang tidak ia katakan. Sesuatu yang mungkin sudah terlalu terlambat untuk dicegah. Malam itu, aku tidak tidur 1 menit pun. Aku memeluk Gary sampai ia akhirnya tertidur dengan napas yang masih tidak stabil. Dan di dalam gelap, sambil menahan isak, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku harus cari tahu. Apapun caranya. Karena malam itu aku sadar. Kalau aku menunggu sedikit lebih lama, aku mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Bab ini adalah awal dari terkuaknya misteri. Dan sekaligus, awal dari ketakutanku yang paling besar. Besok, semuanya harus berubah. Entah bagaimanapun caranya. Esok paginya, rumah terasa seperti tidak bernyawa. Udara dingin, padahal matahari sudah naik. Cahaya yang masuk lewat jendela bukan membuat ruangan hangat, tetapi justru menegaskan betapa sepinya ruang itu tanpa tawa pagi Gary. Aku duduk di sisi ranjang, memperhatikan Gary yang masih tertidur. Wajahnya pucat, seperti seseorang yang baru saja melewati malam panjang penuh rasa sakit. Selimut menutupi dadanya, tetapi aku bisa melihat napasnya yang naik turun tidak teratur. Setiap tarikan nafasnya seolah membuatku kehabisan napas juga. Aku menyentuh keningnya pelan. Tidak panas. Justru dingin. Dan itu jauh lebih menakutkan. Aku tidak bisa diam saja. Malam kemarin terlalu jelas. Gary menyimpan sesuatu yang besar, sesuatu yang ia sembunyikan dengan sengaja. Dan aku tidak bisa menunggu sampai ia jujur. Karena kalau aku menunggu, bisa saja semuanya terlambat. Aku berdiri, melangkah pelan keluar kamar, memastikan tidak membangunkannya. Di ruang keluarga, aku duduk di sofa sambil memegangi kepala. Otot wajahku masih terasa kaku karena menangis semalaman. Aku harus cari tahu, gumamku. Hari ini, kalimat itu terasa seperti janji, sekaligus ancaman. Setelah membereskan sedikit rumah, sekadar mengisi waktu sambil berusaha tenang, aku teringat sesuatu, buku hitam yang Gary sembunyikan kemarin sore. Buku yang ia tutup terburu-buru saat aku datang. Dadaku langsung berdebar. Tapi aku tahu, ini satu-satunya celah yang kupunya. Aku kembali ke kamar, mencari perlahan tanpa mengganggu Gary yang masih tidur. Lemari kecil, meja samping, laci tempat ia menyimpan charger dan obat-obat ringan, tidak ada. Aku hampir menyerah saat mataku menangkap sudut kain yang menutupi rak kecil di samping meja TV. Rapi sekali. Terlalu rapi untuk ukuran Gary. Aku angkat kain itu, dan di sana, buku hitam itu berada. Tangan aku langsung dingin. Aku duduk di lantai, memegang buku itu dengan hati-hati. Sampulnya polos, tidak ada tulisan apapun. Aku mengusap permukaannya, lalu membuka halaman pertama. Tulisan tangan Gary memenuhi halaman itu. Rapi, tapi ada getaran kecil di beberapa huruf, seolah ia menulisnya dalam keadaan tergesa atau penuh tekanan. Untuk Ca. Hanya 2 kata.
Tapi rasanya seperti palu menghantam dadaku. Aku membuka halaman berikutnya. Dan di sanalah aku mulai melihat kenyataan yang selama ini ditutupinya. Kalau suatu hari aku nggak bangun lagi, aku langsung menutup mulut, menahan jeritan. Tidak mungkin. Tidak mungkin Gary menulis hal semacam ini. Tanganku gemetar saat kubuka halaman selanjutnya. Maafin aku kalau aku nggak sempat ngomong jujur. Aku cuma takut kamu bakal lebih terluka kalau tahu semuanya terlalu cepat. Aku sayang sama kamu lebih dari apapun. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku menutup buku itu sebentar, menempelkan keningku ke sampulnya, berusaha bernapas di tengah rasa sesak yang menghantam seperti gelombang besar. Apa yang kamu sembunyikan? Yah, apa yang begitu berat sampai kamu harus nulis ini? Aku membuka lagi halaman berikutnya. Ada catatan-catatan kecil tentang perasaannya, tentang bagaimana ia mencoba kuat, tentang betapa ia tidak ingin membuatku panik. Tapi belum ada jawaban. Belum ada penjelasan apapun tentang penyakit atau diagnosa. Seolah ia menulis setengah cerita, dan menghilangkan bagian paling penting. Namun, di satu halaman dekat tengah buku, aku menemukan sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Sebuah amplop kecil, tertutup, dengan tulisan tangan Gary. Jangan dibuka sekarang. Kalau kamu baca ini, berarti aku sudah nggak bisa jelasin langsung. Tangan aku langsung gemetar hebat. Aku ingin membuka amplop itu saat itu juga. Aku ingin tahu semuanya. Aku ingin menghentikan rasa takut yang sudah menjerit dalam kepala sejak berminggu-minggu. Tapi di detik yang sama, aku juga takut. Takut kalau di dalam amplop itu, ada jawaban yang tidak sanggup kuterima. Nafasku kacau. Air mataku kembali mengalir. Yah, kenapa kamu sendirian nahan semua ini? Bisikku lirih. Aku menahan amplop itu erat-erat, tapi tidak membuka. Aku belum siap untuk memecahkan dunia yang masih tersisa. Tiba-tiba suara batuk pelan terdengar dari kamar. Aku langsung berdiri, menaruh buku itu kembali di tempatnya. Aku berlari ke kamar dengan jantung berdebar kencang. Gary sudah bangun. Ia duduk di tepi ranjang sambil memijit pelipis. Wajahnya pucat, lebih daripada kemarin. "Ca," suaranya lirih, "kamu dari mana?" Aku menelan ludah. "Dari luar bentar." "Kamu kenapa? Masih pusing?" Ia mengangguk pelan, tersenyum kacau. "Sedikit." Aku duduk di sampingnya. "Yah, kita ke dokter hari ini, ya? Aku nggak mau nunggu lagi." Gary menatapku. Ada ketakutan jelas di matanya. "Nggak usah, Ca. Aku cuma..." "Jangan bilang, cuma capek. Jangan bilang, nggak apa-apa." Suaraku mulai pecah. "Aku lihat kamu semalam. Kamu hampir nggak bisa bernapas. Kamu gemeteran. Kamu nyeri. Kamu pikir aku nggak lihat?" Gary menunduk. "Diam." Aku melanjutkan, suara gemetar namun tegas. "Aku nggak peduli kamu takut bikin aku khawatir. Yang aku khawatirkan justru kamu diam begini. Aku nggak mau kehilangan kamu tanpa aku tahu apa yang sebenarnya terjadi." Dia mengangkat wajah, dan matanya berkaca-kaca. "Ca." Suaranya pecah. "Aku cuma takut kamu nggak kuat." Air mataku kembali jatuh deras. "Aku lebih takut kamu pergi tanpa aku tahu apapun. Yah." Gary menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku melihatnya seperti itu, benar-benar hancur. Dan saat kulihat ia menangis seperti itu, aku tahu satu hal. Apapun yang ia sembunyikan, itu jauh lebih berat daripada yang pernah kubayangkan. Aku meraih tubuhnya, memeluknya erat. Gary memelukku balas. Lebih kuat, lebih dalam, seolah pelukan itu adalah satu-satunya cara dia bisa bertahan. Dalam pelukan itu, aku merasakan sesuatu. Tubuhnya semakin kurus, semakin lemah, dan semakin dingin. Di detik itu, pertanyaan yang menghantuiku selama berminggu-minggu akhirnya berubah menjadi ketakutan yang nyata. Apa Gary sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang tidak bisa dielakkan? Dan aku belum siap menghadapi jawabannya. Hari itu terasa seperti badai yang diam-diam menyapu rumah. Setiap detik terasa lambat, setiap napas terasa berat. Gary duduk di sofa, tangannya menggenggam buku hitamnya.
Buku yang sejak kemarin aku tahu memegang jawaban dari semua firasat dan ketakutan yang selama ini membekapku. Aku berdiri di depannya, tangan gemetar, hati berdegup tak karuan. Gary, aku nggak bisa nunggu lagi. Aku harus tahu. Apa yang selama ini kamu sembunyikan dari aku? Ia menunduk lama. Suaranya hampir tidak terdengar saat akhirnya berkata, "Ca, aku sakit. Sakit yang nggak bisa disembuhkan." Kata-kata itu terdengar seperti palu yang menghantam seluruh tubuhku. Jantungku seolah berhenti beberapa detik. "Sakit? Kamu serius? Kenapa nggak bilang dari dulu?" Gary menatapku, mata berkaca-kaca. "Aku nggak mau bikin kamu sedih. Aku cuma pengin setiap detik terakhir kita tetap indah." Aku merasakan dunia di sekitarku runtuh. Semua gerakannya, semua senyumnya, semua perhatian dan kepedulian yang selama ini ia tunjukkan, semuanya adalah persiapan untuk perpisahan yang ia tahu akan datang. Berapa lama? Yah, berapa lama lagi kita punya waktu? Suaraku pecah, hampir tidak terdengar. Ia menarik napas panjang, menunduk. Beberapa minggu, mungkin. Aku hampir pingsan. Dunia terasa hitam di sekelilingku, tapi aku tetap menatapnya, mencoba menahan air mata. "Kamu harus janji sama aku, Gary. Kamu nggak boleh menyerah. Kita harus berjuang bareng." Gary tersenyum pelan, meski senyum itu penuh kepedihan. "Ca, aku sudah nggak bisa berjuang seperti dulu. Tapi aku pengin kamu kuat. Aku pengin kamu tetap hidup setelah aku pergi." Aku menjerit di dalam hati, tapi suaraku keluar hanya dengan isak. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Kamu nggak boleh pergi sendirian. Yah, kita hadapi ini bareng." Ia menepuk tanganku lembut. "Ca, aku sudah memutuskan untuk tenang. Aku cuma pengin meninggalkan kenangan yang indah buat kamu, buat kita." Aku terdiam. Air mata terus menetes tanpa henti. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa kugerakkan. Gary, pria yang selama ini ku kenal sebagai sosok tegar dan penyayang, kini duduk di depanku, rapuh dan lemah, menatapku dengan mata yang penuh cinta sekaligus perpisahan. Aku ingin memeluknya, ingin menjerit, ingin memaki nasib, tapi semuanya terasa hampa. Aku hanya bisa duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, membisikkan kata-kata yang aku tahu tak akan cukup untuk menahan perpisahan yang sudah dekat. "Ca, kalau aku nggak sempat bilang langsung nanti, aku sayang banget sama kamu," bisiknya, suaranya hampir tersedak. Aku menekap wajahku ke dadanya. "Aku juga sayang banget sama kamu, yah, lebih dari apapun." Kami hanya duduk di sana, diam. Aku merasakan setiap detik berlalu dengan getir, merasakan setiap detak jantungnya yang melemah, setiap getaran yang memberitahuku bahwa waktu kami semakin sedikit. Malam itu, aku belajar sesuatu yang menyakitkan. Cinta tidak selalu mampu menahan kehilangan. Kadang, kita hanya bisa menerima dan merasakannya dengan seluruh hati kita, walau setiap napas terasa seperti tusukan. Dan di saat itu, aku sadar bahwa puncak ketakutanku telah tiba. Aku akan menghadapi kehilangan terbesar dalam hidupku. Dan Gary akan pergi meninggalkanku dengan cara yang paling tenang, paling penuh cinta, tapi juga paling menghancurkan hati. Aku menggenggam tangannya lebih erat, berjanji pada diriku sendiri, aku akan menemani setiap detik terakhirnya. Aku akan menjadi tempatnya berlabuh. Aku akan menyimpan kenangan ini selamanya. Malam itu, rumah kami sunyi. Tapi di dalam hati kami, ada gelombang rasa yang begitu besar. Rasa cinta, rasa takut, dan rasa kehilangan yang sudah mulai terasa nyata. Dan aku tahu, esok, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Hari itu terasa panjang, meski jam terus berjalan tanpa henti. Gary duduk di kursi dekat jendela, menatap cahaya matahari yang masuk perlahan. Matanya jauh menatap sesuatu yang tidak bisa kulihat, seolah ia sedang berbicara dengan waktu, dengan takdir, atau dengan Tuhan. Aku duduk di lantai, di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Tangan yang selama ini selalu kukenal kuat, hangat, dan penuh tenaga, kini terasa rapuh. Setiap sentuhanku membuat dadaku perih. Aku mencoba tersenyum, tapi senyum itu segera pecah oleh air mata yang menetes tanpa bisa kubendung. "Ca, aku pengin kamu ingat satu hal," katanya pelan, suaranya serak.
Jangan pernah merasa bersalah atas apapun. Semua yang aku lakukan karena aku sayang sama kamu. Aku menunduk, menekan wajahku ke tangannya. Gary, aku nggak pernah ngerasa bersalah. Aku cuma takut kehilangan kamu terlalu cepat. Ia menggeleng. Ca, aku tahu kamu takut. Aku juga. Tapi kita nggak bisa menahan waktu. Yang bisa kita lakukan cuma menghargai setiap detik yang tersisa. Aku menatapnya, mencoba menyerap setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kata-kata itu sederhana, tapi berat. Rasanya seperti setiap huruf adalah serpihan hati yang hancur perlahan. Sepanjang hari, kami duduk di sana, berbicara, tertawa sesekali, dan menangis. Gary menceritakan kenangan-kenangan kecil dari masa lalu, hal-hal yang dulu kami anggap sepele, tapi kini menjadi harta yang paling berharga. Ia menulis beberapa pesan untukku, beberapa kalimat yang akan kubaca lagi ketika ia sudah tidak ada. Kalimat yang membuat dadaku semakin sesak karena ketulusan dan cinta yang begitu besar di dalamnya. Pada sore hari, ia meminta aku membacakan beberapa ayat dari buku yang selalu ia simpan. Suaraku bergetar ketika membacanya, tapi Gary tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Ia memegang tanganku, menekannya pelan. Ca, kalau aku nggak sempat bilang nanti, aku cuma pengen kamu tahu, aku bahagia punya kamu. Aku bahagia sama hidup kita, sama kamu, katanya. Aku menelan ludah, berusaha tetap tegar. Aku juga bahagia punya kamu, yah. Aku nggak pernah ngerasa sebaik ini, sama siapapun. Malam itu, kami menyalakan lilin kecil di ruang keluarga. Cahaya lilin menari lembut di wajahnya, membuat bayangan matanya lebih dalam, lebih penuh misteri, dan sekaligus lebih rapuh. Gary menatapku lama, seolah menghafal setiap garis di wajahku. Ca, aku nggak pernah bilang ini sebelumnya, tapi aku pengin kamu kuat. Lebih kuat dari aku. Aku nggak akan bisa selalu di samping kamu, tapi aku pengin kamu tetap hidup. Dengan senyum, dengan bahagia, sama seperti dulu. Aku menatapnya, menahan air mata. Kata-kata itu seperti mantra yang harus kupatuhi, sekaligus peringatan yang paling menakutkan. Aku menggenggam tangannya lebih erat, menempelkan pipiku ke dadanya, berbisik di telinganya. Gary, aku janji, aku akan tetap kuat. Aku akan terus hidup. Tapi, tolong, jangan tinggalkan aku sekarang. Gary tersenyum tipis, menutup mata sejenak. Napasnya pelan tapi teratur. Aku tahu ia berusaha menenangkan diri, menahan rasa sakit, menahan ketakutan, supaya aku tidak panik. Tapi aku bisa merasakannya. Setiap tarikan napasnya adalah pertarungan, setiap detak jantungnya adalah perjuangan yang berat. Malam itu, aku belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan siapapun, bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebersamaan di hari-hari indah, tapi juga tentang menghadapi perpisahan, tentang menahan sakit, tentang menghargai setiap detik yang tersisa. Dan di saat itu, aku sadar, aku harus mempersiapkan diri. Aku harus menghargai detik-detik terakhir bersamanya, karena setiap detik adalah kenangan yang akan terus hidup setelah ia pergi. Aku memeluknya, menatap wajahnya yang lelah, meneteskan air mata yang tidak akan berhenti. Dan di dalam hati, aku berjanji, aku akan menemani Gary sampai napas terakhirnya, sampai setiap kata, setiap pelukan, dan setiap senyum terakhirnya menjadi milikku selamanya. Malam itu, kami belajar cara mencintai tanpa batas, bahkan ketika waktu mulai menghitung mundur. Dan aku tahu, besok, semuanya akan berubah. Segalanya. Pagi itu terasa lebih sunyi daripada biasanya. Matahari baru saja menembus tirai jendela, tapi sinarnya tidak mampu mengusir dingin yang menggigit hati. Gary duduk di tepi ranjang, wajahnya pucat tapi tenang, memegang tanganku erat-erat. Tangannya terasa lemah, tapi genggamannya tetap penuh kasih. Aku duduk di sampingnya, menatap wajahnya yang kusayangi sepanjang hidupku. Aku menahan air mata, berusaha tegar, tapi jantungku terasa hancur berkeping-keping. Setiap napasnya terdengar berat, dan aku tahu, waktu kami hampir habis. Ca, aku mau bilang sesuatu. Suaranya lembut tapi bergetar. Aku senang punya kamu. Aku nggak pernah nyesel sama hari-hari kita. Semuanya indah. Aku menggenggam tangannya lebih erat, menekannya di pipiku. Gary,
jangan bilang itu. Kamu harus tetap ada. Aku nggak bisa kehilangan kamu sekarang. Ia tersenyum tipis, napasnya tersengal pelan. Ca, aku harus pergi. Tapi aku pengin kamu kuat. Aku pengin kamu tetap hidup, bahagia, meski aku nggak ada. Aku menunduk, menahan tangis yang pecah. Aku nggak tahu bisa, ya, tapi aku janji, aku akan coba. Gary menutup matanya sebentar, seolah mengumpulkan sisa tenaga terakhirnya. Aku merasakan tubuhnya semakin lemah, napasnya makin pendek. Tangan yang kukenal selalu hangat itu kini dingin, rapuh, dan rapuhnya menembus hatiku. Ca, kalau aku pergi, jangan bersedih terus. Ingat semua kenangan indah kita. Ingat aku, dengan senyum, bukan air mata, bisiknya. Aku menekap wajahku ke dadanya, merasakan detak jantungnya yang melemah. Air mataku jatuh deras. Aku akan ingat, aku akan selalu ingat kamu, ya, selamanya. Dia membuka mata, menatapku sekali lagi. Mata yang penuh cinta itu menembus hatiku, seakan menyalin setiap kenangan, setiap kata, setiap tawa, dan setiap pelukan ke dalam diriku. Ia tersenyum, tipis tapi tulus, lalu menghela napas panjang, napas yang terakhir. Tubuhnya melemas di pelukanku. Napasnya berhenti, jantungnya berhenti, dan dunia di sekitarku terasa hampa. Aku menjerit dalam hati, tapi hanya bisa memeluknya erat, menatap wajahnya yang damai. Gary telah pergi. Suamiku, cinta sejatiku, pergi meninggalkanku. Aku menangis tanpa henti. Tapi di antara tangis itu, aku juga merasakan sesuatu, cinta yang tidak pernah padam, kenangan yang tidak akan hilang, dan pesan yang ia tinggalkan, untukku tetap kuat, tetap hidup, tetap bahagia. Beberapa hari kemudian, aku membuka amplop kecil yang selama ini disembunyikan Gary di buku hitamnya. Di dalamnya ada surat, tulisan tangan Gary. Ca, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah pergi. Aku harap surat ini bisa membuatmu tersenyum. Aku mencintaimu lebih dari hidupku sendiri. Jangan bersedih terlalu lama. Ingatlah, setiap napas yang kamu ambil, setiap senyum yang kamu beri, itu adalah hadiah terindah untukku. Selamat tinggal, sayang. Aku akan selalu ada dalam hatimu. Aku menahan napas, membaca setiap kata dengan hati yang hancur tapi juga penuh cinta. Dan aku tersenyum di antara air mata, menyadari satu hal, Gary mungkin telah pergi, tapi cintanya akan tetap hidup. Selalu. Hari itu aku belajar hal paling penting dalam hidup, bahwa cinta sejati bukan tentang keberadaan fisik, tapi tentang kenangan, rasa, dan kasih yang tetap abadi, meski waktu telah memisahkan kita. Aku menatap langit di luar jendela, meneteskan air mata untuk Gary. Selamat tinggal, ya, selamat jalan. Aku akan selalu mencintaimu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Damai karena aku tahu, walau ia pergi, Gary tetap ada di hatiku selamanya. Cerita kami berakhir di sini, tapi cintanya akan terus hidup, mengajarkan aku arti sesungguhnya dari kehilangan, ketabahan, dan cinta abadi.